Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa kanal YouTube KKK PAI Kecamatan Pangadegan yang saya banggakan dan yang saya hormati, dalam kegiatan kultum pada kali ini saya akan menyampaikan tentang tema birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman-Nya dalam QS Al-Ankabut ayat 8 yang artinya berbunyi, "Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jihad di jalan Allah." Setelah menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Telah disampaikan kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal ini. Seandainya aku menambah pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan ditambahkan kepadaku jawaban lainnya." Riwayat Bukhari. Maka dari itu kita sudah sepantasnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Para hadirin dan para pemirsa, salah satu amalan yang dapat kita lakukan dalam berbakti kepada orang tua ialah selalu hormat dan patuh kepadanya. Dan dalam hal keseharian, kita diwajibkan untuk selalu menghormati apapun yang diperintahkan orang tua. Janganlah sampai kita berkata di saat orang tua memberikan wejangan kepada kita, atau biasanya kita enggan di saat diperintahkan oleh orang tua kita. Dalam sebuah riwayat ada seorang waliullah yang dalam kehidupannya itu sangat-sangat luar biasa soleh, akan tetapi dia itu tercatat di Lauhil Mahfuz bahwasannya dia masuk ke dalam neraka. Ada satu malaikat yang mengatakan kepada waliullah tersebut bahwasannya beliau itu tercatat ahli nar atau ahli neraka. Dan akhirnya waliullah itu menanyakan kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, apa penyebab saya menjadi ahli nar?" Akhirnya malaikat itu memutarkan flashback tentang masa kecilnya. Pada waktu itu dia berpura-pura tidur di saat ibundanya akan menyuruhnya belanja ke warung agar dia tidak diperintah untuk ke
ke warung. Padahal hanya hal sekecil itu, tapi menyebabkan dia menjadi anak yang durhaka. Maka dari itu kita harus senantiasa taat kepada kedua orang tua. Akhirnya waliullah itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya diampuni. Marilah kita sebagai manusia yang masih memiliki orang tua, jagalah mereka, taatilah apa yang mereka katakan. Karena Allah berfirman bahwasannya ridallah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Jadi ridhonya Allah itu berada di tangan orang tua dan murkanya Allah juga berada di tangan orang tua. Maka dari itu marilah kita senantiasa selalu menghormati kedua orang tua kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.